Karena kan kami bukan atlet. Yang penting goes ngumpul ya, nemu warung berhenti gitu. Tapi ada satu kelebihan sepeda lipat. Kenapa bisa dipakai touring jauh? Ketika kita sudah capek bisa di loading. Sepeda masuk Nyebrang lagi. nyebrang lagi kan masuk dan dia Ngeselin ya liatnya. pakai jersey komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Dan seperti biasa kita selalu mengupayakan untuk mendatangkan tamu-tamu kita, untuk kita ajak ngobrol seputar dengan aktivitas baik itu komunitas mereka ataupun juga tentang kegiatan personal mereka. Sore hari ini seperti yang sudah kita umumkan, sudah ada 2 orang di depan kita atau di dalam studio kita di sebelah kiri, tepatnya di Nos Coffee Jalan Kuningan Raya nomor 15. Cepot Lipat Bandung, suatu komunitas yang bisa dibilang cukup besar untuk sepeda lipat se-Bandung Raya, benar nggak? Betul. Benar kan? Jadi Cepot Lipat Bandung. Dan terima kasih buat Nos Coffee, kemudian Perguruan STMK Indonesia Mandiri, Pinions, terima kasih, kemudian apa lagi ya? Yang perlu disebutin Om. Pokoknya itu Nos Coffee udah, terima kasih semuanya. Sore hari ini kita sudah kedatangan ketua dari Cepot Lipat Bandung, Angga Marditama. Sama wakil ketua. Iya, wakil ketua. Ibu Betul. wakil ketua. Saya selalu manggilnya Ibu Wakil. Oh, iya. Ibu Wakil. Ini Andriani. Ya, Apa halo. kabar nih Kang Angga? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Kang ya. Sehat. Dewi ini gimana? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat bersama. Amin. Amin, insyaallah. Ya, dan buat teman-teman juga yang mau ikutan ngobrol atau kasih pertanyaan atau bertanya langsung kepada CLB kegiatan mereka, silakan. Ini live-nya kita ada di 2 Instagram ya. Ada di Instagram, tadi dulu dipotong sama produser saya. Apa kurang gimana? Kurang ke tengah. Gini. Terus geser terus banyak. Ini asiknya naturalnya begini. Terus. Lagi yang banyak aja yang banyak. Oh, yang banyak. Nah, stop. Jadi silakan boleh tanya, dan pertanyaan yang menarik itu akan kita beri giveaway. Yang pertama ini giveaway dari Indonesia Mandiri. Kita buka ya. Ada jersey. Jersey. Nah, jersey-nya mudah-mudahan kelihatan. Ada Indonesia Mandiri. Terus Pinions, terima kasih Om Aloy mendukung obrolan kita sore hari ini. Cycling Cap Wear. Jadi buat teman-teman CLB, siapin pertanyaannya. Yang beruntung ada 3. Ada 3 topi, atau di desainnya sama semua nggak ya? Beda desain. Tapi yang pasti keren lah, sesuai lah dengan bersepeda, itu cocok banget ini. Pakai seli apalagi nih. Nah, satu lagi buka aja semua, nggak apa-apa. Jadi bisa, pertanyaannya bisa melalui IG-nya saya kiri atau juga Instagramnya Cepot Lipat Bandung. Ya. Jadi nanti yang beruntung pokoknya akan kita beri semuanya ini satu-satu. Dia ada 4 orang yang akan kita dapat ini. Oke, saya mau ke Kang Angga dulu nih, Kang Angga. Saya tuh sering dengar Cepot Lipat Bandung, Ya. logonya juga Cepot. Kenalan. Jadi kapan sih Cepot Lipat Bandung? Cepot Lipat Bandung itu berarti tahun 2017. 2017. Iya, betul. Membernya ada berapa? Membernya kita itu untuk di WA group ada 257. Nah, ya karena terbatas kapasitas mungkin ya. Itu Tapi member online sebutnya. iya online. Nah, kalau secara bank berapa ratus deh? Kalau di Lebih sebenarnya? Facebook itu lebih dari 500. Lebih sih, soalnya Iya. saya pernah lewat di CFD Bandung, waktu itu CLB ada acara, lupa ya pokoknya. Betul. Iya. Cepot-cepot. Kenapa kok Cepot logonya? Kok yang Cepot. diambil ikonnya untuk Cepot sepeda lipat itu Cepot? Ya, gimana teh? Batu jauh teh? Iya. Mengangkat budaya Sunda sih. Kita kan Jawa di Bandung, Jawa Barat. Mhm. Cepot itu kan ikon di Jawa Barat. Ya. Jadi kita angkat Cepot ini untuk jadi logo kita. Oh gitu. Iya. Jadi Cepot itu memang ikonik Bandung, ikonik Jawa banget Barat, untuk Bandung, Jawa Barat ya. ya. Iya. Makanya disebutin Cepot Lipat Bandung. Jadi itu memang komunitas sepeda lipat Di Kota Bandung. berbasis satu brand merek atau semua merek boleh di situ. Semua merek. merek. Semua sepeda lipat. Semua sepeda lipat boleh di situ. Boleh. Boleh. Campur di situ. Iya. Kegiatannya ngapain aja? Kita ada goes bareng 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Kebetulan kan ini juga baru ya. Jadi kita ada program Bakti setiap sosial. bulan akan ada
program-program khusus gitu ya. Dan lebih ke bakti sosial sih. Lebih ke Bakti sana. sosial gitu ya nanti. Kegiatan sosialnya tetap dijalankan, tapi goes barengnya itu Iya, benar. karena kan komunitas sepeda nggak mungkin nggak goes bareng kan? Iya. Iya. Serunya kan di sana itu. Jadi goes bareng itu 2 minggu sekali. Iya. Kalau seseorang mau gabung di Cepot Lipat, ada aturan-aturan tertentu atau syarat-syarat tertentu nggak? nggak ada sih. Kayak saya nih, saya pengen masuk, Oh. tapi nggak punya seri, bisa nggak? Oh kalau gitu nggak bisa. Syaratnya punya Sally. Saya nggak punya seri, Syaratnya tapi cuma banduannya satu punya sih. 5. Nggak. Beli dulu. Harus, jadi syaratnya itu minimal punya sepeda lipat. Punya sepeda lipat. Cuma satu sih syaratnya punya sepeda lipat. Itu Itu aja. aja. Ya syaratnya goes pakai sepeda lipat itu. Gabungnya di mana? Nangkringnya di mana ini CLB? Ya bisa ditemuin gitu. Oh iya. Kalau di web sih udah full ya. Cuma kita kan ada Instagram dan Facebook. Oh bisa di situ. Kita kan selalu share kegiatan kita di Iya. sana. Jadi lihat aja di sana di Facebook atau IG-nya Cepot Lipat Bandung. Nanti siapapun meskipun belum kenal pun boleh gabung aja Gabung langsung. aja ya. Jadi Cepot Lipat Bandung, kalau yang teman-teman kalau mau bergabung atau mau tahu lebih banyak lagi tentang aktivitas Cepot Lipat Bandung, bisa gabung di Instagramnya. Iya. Namanya juga Cepot Lipat Bandung. Lipat. Disatukan. Lipat ya, Lipat. lipat ya. Oh, ya. Iya, Sunda. Lipat. Nah, Cepot Lipat Sunda. Bandung satukan. Sunda Pisang. Sunda Cepot Pisang. Lipat Bandung. Ini ada pertanyaan, karena Cepot, oh ya, kenapa Cepot? Karena kita dari Bandung. Eli Kodaria. Kemudian ada yang bertanya nih, Yanti Rosnian. Rosniat dia. Nah, kegiatan komunitas Cepot Lipat Bandung di masa pandemi ini gimana? Ini bagus banget nih pertanyaannya. Iya. Gimana nih? Kan kita harus jaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan. Itu apa yang bisa dilakuin selama pandemi di kalangan? Ya, mungkin untuk kegiatan kami masih tetap jalan ya. Hanya kami tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M itu ya. Jadi untuk goes pun kami ada semacam kuota, jadi tidak bisa full. Makanya ada bagi-bagi. Iya. Terus menggunakan masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan lain-lain tetap Itu dijaga. soal edukasi Ya, Iya. selalu. Jadi di kita pun juga gitu. Dulu tuh kita punya kegiatan yang selalu rutin. Sabtu ngajak gitu kan. Jadi kita Sabtu lari-lari ke bukit-bukit. Karena masa pandemi ya kita batasin, nggak bisa. Iya. Karena kita sendiri takut ada apa-apa di Iya, jalan. betul. Untuk Iya, jaga betul. protokol kesehatan itu. Jadi kita tetap harus tertib. Nah, kayak gini, kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini rutin nggak dijalankan atau memang gimana nih pembagian kuotanya itu berdasarkan apa? Sementara sih kalau gue barengnya kita hentikan ya. Jadi skala kecil aja dari masing-masing anggota biasanya gitu. Jadi kalau misalnya dari Cepot Lipatnya sendiri kita tidak mengadakan gue bareng Enggak, di ya? masa pandemi ini. Tapi memang ada beberapa acara seperti kemarin Milangkala yang ulang tahun Ya. Cepot yang ketiga. Itu perorangan, jadi virtual, Virtual. perorangan. Oh. Nah, tapi kan kita tetap mengadakan acara gitu. Acaranya tetap ada, cuma teknisnya Iya. berubah, Betul. gitu ya. Teknisnya berubah tidak seperti yang saat Nah, normal. mengedukasi teman-teman, ini juga pertanyaan dari Riz Jun. Upaya apa yang dilakukan oleh pengurus CLB untuk mengingatkan teman-teman agar tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama untuk member yang agak bandel gue seenaknya. Nah, gimana ini? Ya mungkin kita kan di WA grup juga sering diingatkan ya. Setiap mungkin menjelang weekend tuh selalu diingatkan untuk jika Sabtu, kebanyakan kan member kami kan Sabtu Minggu Iya. goesnya diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Kemudian setiap Sabtu Minggu juga dari komunitas kami ada perwakilan mengikuti kegiatan apa si kaset terlalu ya. Oh iya. Ya. Jadi kegiatan bersama di Subkota Bandung Oh, iya. tentang edukasi bagaimana cara tertib dan keselamatan bersepeda serta menggunakan protokol kesehatan selama pandemi ini Jadi kita di juga Cikapayang Dago. mengirimkan perwakilan ya. Ya, Untuk setiap Sabtu Minggu ada perwakilan kami. Tapi saya tahu kok Cepot Lipat itu artinya namanya sih udah oke lah ya. Di Bandung itu untuk sepeda lipat itu beberapa kegiatan yang bukan sepeda pun kadang-kadang ngelibatin Cepot Lipat Bandung juga kan? Iya. Ya kan? Yang terakhir itu kalau nggak salah TW ini juga Martial di Bandung ITB Ultra ya? Iya. Iya. Itu mengatasnamakan Cepot Lipat. Kebetulan memang semuanya CLB semua. iya. Iya. Jadi itu yang satu itu event lari dari Jakarta sampai Bandung, Cepot Lipat dipercaya untuk Iya. menjadi Marshall. Marshal sama pendamping atau sweeper juga Iya, di situ iya. ya. Bayang itu jadi memang luar biasa sekali. Artinya pengalaman untuk bersepeda
pengalaman untuk menjadi marshal, teknisnya itu semua udah memang harus dimiliki di situ ya. Betul. Ya. Pertanyaan lagi dari Suci. Rutenya di mana aja ini? Rute goes. Rute goesnya Rute goes. ini ya selalu Tergantung ya. berubah-ubah. Iya. Tergantung. Kita kan apakah mau dalam kota atau keluar kota sedikit atau keluar kota jauh? Iya. Ya tergantung. Dalam kota, Keluar kota sedikit atau keluar kotanya betul-betul keluar kota jauh. keluar touring itu berarti. Ya, semacam touring, tapi touring sehari pulang misalnya. Sehari pulang. Ya. Jadi rutenya nggak harus monoton di situ aja. Tidak harus itu Kalau saja. kota itu gimana sih? Kota itu artinya kita keliling-keliling kota. Ya, city ride Nah, di Iya. kota. Itu ngambil dari jarak atau kenikmatan bersepeda? Sebenarnya dalam gimana? kota? Kita tuh gimana enak aja ya. Iya. Karena kan kami bukan Iya, atlet ya. Yang Iya. penting gue ngumpul ya, nemu warung berhenti gitu. Ini ada pertanyaan dari Boy Irawan. Nah, aduh mati lagi. Ini dari DJ Riva dulu. Nah, Boy Irawan tuh tadi kok nggak saya tanya apa sih pertanyaannya Apakah sepeda lipat cocok untuk perjalanan jauh, Nah, itu. touring? Terus berapa beban barang ideal untuk sepeda lipat kalau digunakan touring? Kan umumnya orang sepeda touring itu kalau perjalanan sangat jauh itu pakai sepeda-sepeda yang bisa dibilang besar ya. Iya, Nah, kalau untuk sepeda lipat ini Kang Angga, cocok nggak sih buat rute yang jauh? Sebenarnya cocok-cocok kan tergantung orang ya. Dan passion sama kekuatan dia goes ya. Ya bagi kami mungkin ya karena kami sudah terbiasa sepeda lipat mau seperti Purwakarta ya. Kita kan ada bisa event tahunan mungkin tahun ini tidak dilaksanakan ya. Ada namanya Marangi Attack. Jadi dari Padalarang Kota Baru sampai Purwakarta. Oh gitu. Pakai sepeda lipat semuanya. Sate Marangi dong. Betul. Iya, Setelah foto di itu. Jadi- ketika Oh iya itu juga. Ya. kami itu hanya untuk makan sate, foto-foto pulang lagi. Oh gitu. Iya. Jadi ada di rutin itu. Betul. Tapi pada prinsipnya TW ini sepeda lipat itu cocok untuk touring ya. Sebetulnya kembali lagi ke Ke orangnya sepeda, tadi. ke orangnya dan ke sepedanya juga. Kalau beban barang yang ideal gimana? Tergantung sepedanya. Beberapa sepeda misalkan seperti sepeda yang rodanya 16 inch lipat 3 itu kan untuk beban itu dia mensyaratkan beban manusia dan barang itu maksimal 105 kilo. Gitu. Tertulis ya. Beban manusia, Serta barang. sepedanya itu enggak? Tidak. Enggak. Jadi manusia dan barang Iya. itu maksimal 105 105 kilo. Nah itu penting ini orang tahu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat, wah, Bebannya penuh-penuhin gitu kan. Ada dari Eli Kodaria. Tunggu sebentar, tapi Ya. ada satu kelebihan sepeda lipat. Kenapa Apa bisa itu? dipakai touring jauh? Ketika kita sudah capek bisa di loading. Di loading itu artinya itu Itu yang teman-teman. penting. Ya. Loading itu Bisa artinya naik ke kita kendaraan, bisa naik pakai kereta kendaraan umum, api, kereta naik lipat apapun ya. dia betul. Dan itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak dikenakan charge lagi. Di mananya? Kalau kita pakai bis, saya mau pakai bis, capek ah. Udah loading aja pakai bis. Itu dihitung satu penumpang atau free? Tergantung sih itu. Tergantung. Kembali lagi. Tapi kadang kita juga kan pengertiannya kita merasa bikin sempit ya kita lebihin loh. Mintanya nambah Nah ya. itulah kelebihan sepeda lipat itu. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong punya sepeda 26 nggak? Punya. Kan sebelum musim sebelum sepeda lipat kan kita pakai sepeda gitu dulu. Iya, udah pasti. Sebelum musimnya kan Jadi pakai sepeda 26 dulu, 26 itu ukuran ban ya, sepeda Iya. pada umumnya. Iya. Baru sepeda lipat. yang tidak dilipat Iya. kata-kata. Tapi ada sih 26 yang dilipat kan? Ada beberapa merek memang ngeluarin Iya. seperti itu. Tapi mahal. Dari Eli Kodaria, saya sudah beberapa kali ikut goes cepot lipat. Alhamdulillah. Welcome, tidak ada blocking dalam grup. Yang mau saya tanyakan, apa yang bakal Kang Angga lakukan kalau dalam satu grup ternyata blok-blokan? Ini umum di semua komunitas. Langsung ditembak namanya kepada Kang Angga. Yang pasti kan sesuai dengan cita-cita kita ya. Kami kan ya Cepot Lipat Bandung kan ingin mempersatukan. Kami kan tulis di Instagram segala lipatan ayah gitu. Jadi kita tuh tidak ingin bikin blok-blok. Mau pakai sepeda lipat merek apapun, semuanya kami tetap berteman bersaudara gitu. Tidak boleh ada blok-blok. Jadi pokoknya yang konsekuensi masuk cepot lipat adalah teman seperti saudara. Iya. Iya. Nggak boleh ada blok-blokan. Iya. Seandainya ada indikasi member yang blok-blokan, gimana? Ini. Biasanya sih ya sudah pasti kalau di belakang di luar gitu ya memang udah pasti kan punya grup sendiri yang mereka lebih nyaman dengan siapa gitu, tapi kenyataannya kalau di dalam CLB nya sendiri
kita baik-baik aja Nggak sih. masalah. Nggak Tapi masalah. boleh kan ya? Boleh. Boleh saja. Kita itu kan karena segala lipatan ada, makanya dari berbagai komunitas pun ada di Kan sekarang situ. itu sepeda lipat CLB mewakili untuk seluruh merek sepeda lipat. Betul. Kalau kita lihat sekarang kan ada yang sudah mulai bermerek ya. Evenhorn punya, betul. Gak apa-apa saya sebutin merek. Iya. Tonton udah beberapa nih. Iya. Ya kan Black Friday udah keluar lagi nih gerbongnya sendiri. Itu ngelihatnya gimana? Dari CLB, Kang Aga? Ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Karena kebanyakan ya itu dia walaupun mau pakai merek apapun, mau bikin komunitas apapun, tetap mereka tuh anggota CLB semua. Tapi artinya itu positif kan, ada Iya. komunitas Iya, banyak gitu nggak ya. masalah kan. Dia semakin berkembang kan pengguna sepeda nggak masalah kan. Nggak masalah ya. Tapi ini juga nggak Enggak, fine-fine aja kita ya. senang-senang aja. Dan terbuka, kita komunikasi sama Iya. mereka juga. Karena kami juga sebenarnya kan selain di CLB kami kan punya komunitas merek Karena sepeda sendiri kan. yang saya rasain di sepeda di Bandung itu hampir pasti kalau kita aktif pada kenal kan. Iya, Bener nggak ya? betul. Ini itu anak itu kita kenal, gue bareng nggak masalah. Ketemu di jalan pun nyapa, Iya. ngopi-ngopi pun juga bareng gitu kan. Dan Ya. itu kan bagusnya jadi pada saat yang komunitas yang lain ada acara kita ikut ngeramein gitu. Jadi pada saat kita yang ada acara mereka ikut ngeramein gitu. Kayak kita siap kiri itu berangkatnya kebanyakan dari sepeda tuh 108 atau tadi bike ya kan macam-macam ada yang Volten Iya. ya ketemunya di sini lari ya udah nggak masalah juga. Iya. Nah sekarang saya mau tanya nih di musim pandemi ini minat orang bersepeda itu luar biasa kan? Iya, betul. Wah saya kaget gitu, saya ke Bandung saya lihat hari Minggu orang bersepeda itu udah kayak fun bike. Betul, ada ribuan Ribuan, lewat Dago itu. lagi nggak seperti dulu. Dulu itu jalan tuh masih ada longgarnya. Sekarang kalau ke Tahura itu salah satu tempat yang diidam-idamkan untuk sepeda di Bandung. Prestasi bagi pegawai tuh. Iya, ngelihat fenomena banyaknya pesepeda di musim pandemi yang meningkat itu gimana kan? Ya sebenarnya kami bagus-bagus saja, hanya saja yang disayangkan kebanyakan kan banyak pesepeda yang baru ini. Nah jadi kurang memperhatikan ketertiban lalu lintas, terus kemudian keselamatan, kurang memperhatikan juga protokol kesehatan. Karena kalau kami melihat ya betul yang tim kami ikut edukasi setiap 1 minggu itu memperhatikan masih banyak yang belum pakai helm, pakai masker gitu. Kalau TW ini melihat orang-orang segitu banyaknya animonya pakai sepeda saat ini, sisi positifnya itu apa sih yang bisa didapat itu? Buat orang Bandung lah melihat, wah saya kan komunitas sepeda di CRB, bisa dibilang komunitas sepeda yang besar, cepot lipet itu. Melihat banyak gitu sekarang orang bersepeda itu, perasaannya gimana sih? Saya sih ikut seneng ya, karena kalau dulu malah agak susah ya ngajak orang bersepeda gitu. Tiba-tiba sekarang yang membludak luar biasa. Ya itu cuma karena kesadaran mungkin masih minim ya, baru keinginan tapi kesadaran masih minim. Dan dari situ kita juga ikut berpartisipasi untuk mengedukasi. Itu bicaranya kita berarti ke safety riding. Iya, Ya? betul. Nah itu seperti apa nih CLB untuk mengkampanyekan safety riding? Tadi juga ada yang bertanya DJ Riva ya, sama yang saya tanyakan juga. Kampanye seperti apa untuk masyarakat Bandung yang mungkin baru bersepeda tetap memperhatikan safety riding atau keselamatan dalam bersepeda, karena buat saya itu sepeda itu adalah kendaraan yang paling lemah di antara kendaraan yang lain. Betul. Ya, apa ini upaya dari CLB? Biasanya kami edukasinya lewat Instagram gini. Kalau tidak langsung yang Sabtu Minggu itu tiap Minggu pagi di daerah Dago. Jadi misalkan di setiap simpang ada anggota kami yang mengingatkan misalkan ketika lampu merah itu berhenti. Jangan sampai melewati batas atau jangan melewati simpang keselamatan lah. Saya tuh kesel tapi ini kalau kadang-kadang saya lihat orang bersepeda lampu merah dia Iya, terobos, Iya. betul. melawan arah. Saya pikir, nih dia apa maksudnya ya? Satu sisi oke sehat, tapi satu sisi dia membahayakan diri Betul. dia dan buat orang lain terutama. Betul. Buat saya itu tindakan konyol loh itu. Dan saya belum melihat secara masif orang yang berani mengingatkan itu. Ada kebanyakan nggak gimana kalau CLB membuat satu gerakan untuk beranilah saling mengingatkan orang-orang yang seperti itu? Gimana ya? Sementara sih kalau CLB-nya khusus CLB sih belum ya. Tapi ya itu Kita masih gabung dengan forum pesepeda Iya. Kota Bandung. Iya, soalnya saya lihat sekarang, wah minggu lalu pun di berita kalau kita perhatiin ada rombongan sepeda masuk tol Jagorawi. Oh iya, betul. Hebat banget itu buat saya itu kan masuk tol.
sepeda masuk Nyebrang lagi ya. nyebrang lagi kan masuk dan dia Ngeselin ya liatnya. pakai jersey komunitasnya. Buat saya apa yang mau dibanggain gitu, nggak ada itu nilai positifnya, nggak ada sama sekali. Dan mudah-mudahan hal kayak gitu tuh di Bandung itu jadi perhatian kan. Pertama kalau kita lihat juga meningkatnya orang bersepeda senang, tapi lebih senang lagi kalau diikuti dengan Disiplinnya. disiplin, pemahaman dia tentang bersepeda yang aman. Masalah fasilitas sepeda di Bandung gimana Kang Angga? Rutenya atau jalur sepedanya untuk lah? jalur sepeda untuk di kota ya, Iya. jalan kota sudah ada. Harusnya itu udah bisa diikuti. Ya sudah bisa diikuti, cuma kan kebanyakan kalau yang baru bersepeda tuh mungkin antara kurang paham atau belum sadar ya. Ketika diberi lajur seperti itu tuh terkadang mereka sambil ngobrol. Jadi sebelah 2 atau 3 Nah, itu boleh berdampingan. nggak sih itu? Ya tidak boleh. Nggak boleh, tetap harus. Karena kan Maksimal itu 2 ya. Itu pun tergantung jalannya. tergantung lebar jalurnya. Karena kan kita kan sharing ya. Judulnya kan kita kan sharing lajur untuk Iya. pesepeda itu kan. Sebaiknya ya ikuti saja yang disediakan Shared road. segitu. Ya, shared road Shared betul. road. Jadi satu jalan raya itu kita share dengan pengendara yang Betul. lain. Satu lajur atau kita satu barisan atau 2 barisan. Itu istilah di dunia lari juga dipakai Iya. one line atau two lines Betul. gitu kan. Jadi two lines itu kadang-kadang kalau memang jalurnya cukup aman. Iya. Ini juga ada yang menarik dari Eliko Dario. Oh, ini rajin nanya ini bisa dapat info. Ini Eliko Dario, orang di sana. Tergantung Palano itu. Sudah. Sharing bisa nggak ini? Yang awam apa ya? AWW itu apa lah ya? Oh perempuan. Kami punya CAB AWW. Apa itu? Jadi Nah, ini nggak ceritain. perempuan semua itu, isinya perempuan Jadi semua. gini, Oh, gitu. CLB itu di webnya itu Ya. banyak kan laki-laki. Laki-laki semua. Jadi perempuan itu benar-benar cuma kehitung sedikit gitu. Sekarang mulai ditambah jumlah perempuan. Saya yang gitu aja lah. Nah sekarang lagi digalakan yang perempuan-perempuan bersepeda lipat Ya. mau ditarik ke Jadi- AWW itu singkatan atau apa? Perempuan AWW bahasa Oh, Sunda. AWW. Ya. Jadi karena misi kami kan meningkatkan populasi wanita di CLB itu. keren namanya keren. Jadi ini Bandung yang AWW di-share tentang menghandle kalau ban bocor atau rantai lepas. Oh iya. Goesnya ajak tukang sepeda. Jadi Iya. memang kita Mekanik ya? Mekanik. ada rencana kedepannya itu ada coaching klinik. Sebentar, halo Pak Andriun. Nah, nomor bentar. Ini sesepuh sepeda. Enggak mau. Nah, ini Pak Andriun sebentar sini Pak Andriun. Sini sebentar. Nggak boleh sini. Ini Bromlin. Gak mau masuk. Nggak tahu lah pokoknya. Tetangga Bromlin. seberang nih. Kayak tuh kemana aja nggak Ah, ada ini. itu ini ya kita masuk aja silaturahmi itu kemana Om. Apa kabar Pak? sehat Ya. alhamdulillah. Mana Bika Salim? Kapan mau datangin ke sini? Langsung saya ajak lagi. Oke. Ikut ngobrol Pak Andriun sini. Lanjut aja kapan aku nggak bisa ngobrol gitu. Udah nggak nyambung ya? Ngobrolnya udah nggak nyambung kita ya? Ya. Nyambung lagi gitu. Tapi lah kita mau Lanjut, obat-obatan lanjut. buat masa usia pensiun. Oke. Ya. Ya. Ini gimana tadi? Ini jadi Ada kita rencana gimana? rencananya mau mengadakan coaching klinik secara rutin. Nah itu coaching kliniknya macam-macam, bisa kesehatan, bisa teknik mengenai sepeda, ya hal-hal seperti itulah. Jadi ya salah satunya yang tadi itu kalau misalnya kayak ban bocor atau gimana, jadi semua bisa gitu. Tapi jujur, saya aja dulu naik sepeda yang saya takutin tuh kalau kejadian hal-hal seperti itu teh. Iya betul. Awal-awal tuh kan gimana nih? Ban Nggak bocor ngerti. harus gimana ini kan? Ngebukanya gimana, masangnya gimana, nambahnya gimana? Itu nanti ada coaching klinik ya? Insya Allah kita berencana untuk mengadakan coaching klinik secara rutin. Asik. Itu tadi kan kalau ban 26 kan, kalau pakai seli ban bocor tinggal di loading aja. Nah, itu paling bijak lah itu. Karena paling bijak itu langsung loading udah jurusan kemana pun kan. Ini ada lagi dari Trolei Tria mau ngajuin pertanyaan, mau topinya habis buat kamu. Betul. Intinya. Ini Eliko Daria, wah banyak banget ini. Nah, nanti kegiatan yang AWW gimana? CLB AWW kegiatannya apa aja? Apa disamakan atau memang lebih fokus untuk grup kecil yang lebih mengedepankan apa? Sementara masih ikut CAB yang Barat. utama sih. Ikut itu Iya. terus. Dasarnya cuma karena membernya sedikit yang perempuan atau ada alasan lainnya? Iya tadinya sih gitu. Berawal dari itu. Iya berawal. Itu bener-bener WA grupnya nggak boleh laki-laki masuk di dalamnya? Kita belum ada WA grupnya sih. Oh belum? Belum. Oh. Cuman pernah perdana ya bulan Agustus ya. Iya. Kita coba bikin CAB AWW kita di Kota Baru, guys. Ngelup Kota Baru. Ternyata lumayan sekitar 30 orang. Yang ikutan?
itu member aktif ya? Iya. Ya, banyak dong berarti. Iya. Ya kan? Tapi belum, kan target saya kan pengen seimbang. Nah, Laki saya dan mau tanya, perempuan. ini sekarang kalau kita lihat di jalan ya, ini masih teknis sepeda lagi. Banyak orang gue bareng-bareng nih. Ya 5 orang, 6 orang, itu sebenarnya harusnya gimana sih mereka? Ada nggak yang harus jadi leadernya biar safety di jalannya itu ada yang di belakang, di tengah, dan apa yang harus diedukasi ke mereka? Iya, Punya pengalaman seharusnya yang- sih Ada marshal ya, Iya, tadi? Harus ada ada marshal. marshal, ada sweeper. Cuma kalau goesnya dalam kota sih, terus yang Si aman-aman ya. perempuan-perempuan sih kayaknya masih belum ya. Marshal itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Leader yang depan. Leader. Dia nggak boleh, dia yang Dia yang tahu rute, Tahu yang belakang rute. ikutin. jadi nggak boleh melebihi atau Nggak boleh. mendahului Iya. marshal. Jadi aturan tuh ada di situ. Iya. Jadi walaupun kita goesnya bertiga, baru 5 sendiri keluar dari komplek perumahan atau teman-teman rumah, itu tetap memperhatikan itu paling aman ya. Iya. Iya. Itu paling aman sekali ya. Terus sekarang gini, banyak kasus-kasus bersepeda itu orang yang cedera. Ya kan? Sebenarnya butuh nggak sih kita fisik kita dijaga dulu atau di treatment dulu, pemanasan, stretching Iya. sebelum bersepeda, ini gimana? Ya, kalau kita sih memang kalau yang gobar ya, memang biasanya Gobar tuh goes bareng. Goes bareng, Iya, betul. Saya tahu mabar sih. Oh. Mabay. Main internet. Mobile Kalau Legend. gobar sih memang kita nanti di tikung biasanya Ada ada stretching dulu, pemanasan pemanasan. dulu, stretching dulu. Ada itu. Ada. Itu untuk apa fungsinya? Ya tadi mencegah cedera tadi kan. Mencegah cedera. Jadi jangan keluar sepeda langsung goes, itu kurang tepat ya. Iya. Karena kita masih butuh lentur lagi. Ya mungkin kalau itu sebenarnya sih kalau keluar dari rumah masing-masing kan kita nggak tahu ya. Cuman ketika setelah sampai di titik kumpul, kita usahakan untuk stretching bersama gitu. Stretching bersama. Oh ada itu. Jadi sebelum kita goes bareng. Iya, biasanya gitu ada. Nah titik kumpulnya itu di mana sih biasanya? Nah itu Oh pindah-pindah. enggak, iya tergantung tujuan. Iya. Kalau tujuannya ke timur ya, ke Cicalengka, ke Nagrek, biasanya di Cibiru. McDonald. Iya. Iya betul. Betul. Daerah Tanjung Sari sebelah kan di sana kan. Gitu. Kalau mau ke Dago ya di Cikapayan. Ya, kalau Purwakarta, ke- Kota Baru. Nah gitu. Oh gitu. Jadi titik kumpulnya tergantung dari rute yang mau Iya, dituju. betul. Iya. Wah luar biasa ya itu. Yang waktu itu saya melihat itu di Cikapayang. Itu acara bilang apa? Ulang tahun ya. Iya, Nilangkala. Bilang kalah yang dari Kota Bandung itu bukan? Tahun kemarin Iya, berarti ya. 2019. Iya. Itu itu banyak loh itu. yang Itu ikutan. 600 orang. Ada Cipaku ya. 650 Ya. dari Iya, Cipaku. dari seluruh Indonesia. Dan saya cuma jadi penonton. Cuma dia. Itu dari stop udah nggak ini. Nah, sekarang saya Sekarang bayangin. masih banyak. 5 orang aja, tadi saya ngomong pas saya tanya itu 5 orang aja kita harus tahu pemahaman bagaimana bersepeda bergerombol di jalan. Gimana ngatur 650 orang? Berapa Bermasa. masalahnya, pembagian kelompoknya, itu kita nggak tahu ada apa-apa di belakang kan? Itu gimana? Pengalaman aja, saya pengalaman aja. Share pengalaman ya. Tahun kemarin itu Marshallnya pegang 20 20 orang. ya. Satu Marshall? Marshall. Dan itu ada Marshall yang pakai sepeda, Mhm. pakai kendaraan bermotor juga. Kita ada ambulan juga. Iya. Evakuasi. Jadi sweeper yang kita banyakkan sweeper sih di belakang. Jadi Sweeper ya? kalau terus ada yang mobile itu kan biasanya yang pakai kendaraan bermotor sih. Oh, yang mobilnya harus memantau terus Iya, member di iya, atau di antara kayak itu. turun gitu kan. Itu gimana pakai jalan umum dengan segitu banyaknya pesepeda bersamaan tuh? Ya kemarin aman-aman Pilih aja rutenya sih. nggak? Rutenya dipilih Iya, khusus Iya. itu udah tentukan. ditentukan Dipilih ya. Perizinannya ada juga. Sudah ada Iya. izin. Jadi nggak gampang loh itu ya bikin seperti itu, dan buat saya itu Iya. itu sukses kan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses ya. Itu yang buat saya itu nggak gampang untuk meng-create event seperti itu melibatkan banyak orang menggunakan Fasilitas umum. fasilitas umum dan tercapai apa yang dilaksanakan itu. Kapan bikin lagi seperti itu? Harusnya tahun ini, cuman kan pandemi. Nah, harusnya tahun ini. Iya. Di virtualin lagi. Pandemik Iya, izinnya kemarin susah. Virtual. akhirnya. Yang virtual Virtual. berapa orang? Berapa ya? Itu tuh sebenarnya kalau yang virtual itu kan diharapkan satu seorang ya. Tidak Targetnya tidak satu-satu. enggak satu sendiri-sendiri gitu maksudnya. Oh, Karena masing-masing. virtual kan virtual masing-masing. Nah,
Jadi tercapai itu. Karena kebetulan Tapi bukan waktu yang bersamaan kan? waktu kita bikin acara itu coronanya masih ini ya, Iya. Masih lunak lah ya. udah lagi tinggi. Oh, lagi tinggi. Tapi Makanya virtual. virtualnya seorang-seorang itu. Nanti ada lagi dalam waktu dekat. Belum sih. Belum ada ya. Rencana belum sih karena lihat kondisi. Sebenarnya kalau mimpi banyak ya. Coba begitu lihat keadaan kan ternyata sekarang semakin ini lagi ya coronanya. Iya. Jadi kita agak layu lagi. Mudah-mudahan lah, kita juga apa ya, bisa dibilang kita mau gerak aktivitas juga Sulit ya. Ya kita bikin acara ini tuh karena dampak positif dari COVID-19. Mungkin kalau nggak ada keluyuran dulu, kan 1 minggu itu udah Iya. pada kemana nih mereka? Yang pasti gini mungkin yang member CLB belum tahu mungkin sebenarnya kami pengurus tuh dari sampai bulan Desember nanti sudah bikin event bulanan. Jadi sebulan sekali akan ada event. Nah itu kadang-kadang kan member tuh cerewet kan? Iya. Gimana nih? Ya makanya Iya. kami kasih tahu aja di sini saja. Mudah-mudahan Jadi ada yang nanya sampai. Nah, setelah pandemi usai, event besar apa yang mau dibuat sama CLB katanya? setelah apa tadi? Setelah pandemi selesai. Setelah pandemi selesai nih event besar apa yang mau dibuat oleh CLB? Kalau misalkan Boleh sambil ngopi loh? pandeminya selesai kapan? Kalau pandeminya misalkan selesai tahun depan, Tergantung vaksin. tergantung. Kalau misalkan sampai April selesai pandemi, kita masih bisa bikin Milangkala ya setelahnya. Iya. Karena Milangkala kita kan Tanggal setelah apa sih? Tanggal berapa sih Melangkalanya? 23 Mei. 23 Mei. Jadi tahun depan mudah-mudahan udah beres lah ya. Iya. tapi sih vaksin itu kan baru selesai itu bulan April uji Gimana coba. prosedur? Gimana kalau seandainya 2021 pandeminya udah dijamin selesai, kita bikin acara baru. Ya. Oh boleh. Boleh banget. Ini pelari juga dia. Iya. Ya kan? 10 kilo dia masuk 10 besar loh. Iya dong di Unpar itu ingat di Kota Baru Parahyangan. Oh, iya. Iya. Nanti kita bikin event baru, event datang aja. Boleh, Kita boleh. undang sepeda-sepeda, kita undang pelari-pelari. Iya, iya. Ya siapapun lah ayo. Mau rame-rame. dibalapin gitu, lari sama sepeda. Jangan. Asal digotong sepedanya. Siapa tahu yang mau nyoba. Kalau di Manglayang boleh. Oh, iya. Yang menang yang lari kan. Nih, ada lagi. Itu tadi yang itu rencana Kang Angga setahun ke depan. Sebagai Wah, ketua baru, ini. ketua baru kan? Oh iya, Kang Angga itu ketua kapan terpilih kemarin kan? Terpilihnya di bulan akhir Juli kalau salah. 30 Juli. 30 Juli. Iya, betul. 30 Juli itu menggantikan Irwan Parliana, Kang Irwan. itu untuk periode berapa lama nih? 3 tahun. Wih, mantap. Dan ini soalnya paling aktif ya. Dan ini Kenapa? baru periode sekarang ini, Iya. atau ke depan ini. Iya. Soalnya itu pertanyaan pasti kan ke sana itu. Iya. Apa nanti yang akan dilakukan selama program-program yang udah disiapin lah. Iya. Yang pasti untuk program-program unggulan yang sudah sukses sebelumnya Ya. akan kami ulangi lagi. Nah, ditambah lagi mungkin ada sedikit program yang nanti kami kasih tahu. Dari 9 juta. Iya, betul. CLB Charity Ride dari Risyun coming soon. Iya, betul. Apa itu? Kenapa tahu? Iya, ya. Dari siapa itu? Risyun CLB Charity Ride. Ini banyak banget loh ide-idenya. Oh, unik ya. Charity Ride. Oh iya iya. Nah, itu Betul. gimana itu? Ya, Charity Ride itu rencananya itu di bulan Oktober November ya. Pokoknya antara Oktober November Desember lah. Iya. November sampai Desember. Bentuknya apa? Jadi bentuknya ya charity itu berarti kan bersama anak-anak yatim, seperti itu. Kita berkumpul mengumpulkan donasi ya bersama-sama berkumpul untuk gue sih di Kota Bandung. Cuma kan kita tuh ingin bernostalgia dengan tempat-tempat ya bersejarah di Bandung ya. Salah satunya mungkin Bandung Zoological Garden. Bazoga. Enggak, ganti nama saya. Enggak mau kebun binatang dibilang itu. Iya udah Oh, bukan iya. kebun binatang. Jadi ketika saya datang ke sana bukan Bonbin, Bazoga. Basoga. Bandung Zoological Garden. Iya, benar. Kebetulan mereka juga udah support. Jadi untuk kalau kita acara dengan anak yatim ya bisalah mereka sponsorin. Cuman kita juga lihat keadaan nanti ya. Ini udah tahu Desember katanya. Oh iya Desember. Charity Ride ya. Jadi itu intinya kegiatan dengan anak. Iya, saya surveinya sama dia gitu. Nanti Rizky kita ngobrol di Mudah-mudahan sini. sih kondisinya kondusif ya. Ya, Jadi acaranya bisa terlaksana. mudah-mudahan lah semua itu berharap seperti itu. Iya. Nah sekarang gini, kita kan komunitas ya. Sekedar ngumpul senang teman-teman dengan satu hobi itu pastilah. Ini jawab jujur, berprofit tidak? Ya. Tidak ya, Sekali profit tidak. 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 Kita tuh mau berprofit loh. Kalian bisa sih gimana ini? Masalah gini, kalau kami Dari kan merchandise dijual enggak ada profit.
untuk uang kas. Nanti Oh, uang kas iya, iya, untuk uang kas. Iya, uang kas. artinya untuk kegiatan Ya bersama. ada sedikit, tapi kan untuk nambalin kegiatan. Tapi Iya. untuk saya kan karena saya masih baru belum ada. Belum ada, tapi Iya. orientasinya akan ke sana kan. Ya, Kalau kita sih jujur seperti nanti komunitas akan lain ya kita pasti bahas. ada. Ya. yang Pasti lah, monetas Iya. itu pasti nanti apa yang berpeluang untuk ekonomi akan kita. Iya, kita tapi kan seperti itu. kita kumpulkan dari bersama untuk digunakan bersama juga itu kan. Jadi kapan kolaborasi dengan WCC Bandung? WCC apa lagi? WCC. Apa ya? Coba jelaskan tuh ini. WCC itu Women Cycling Community. Oh, itu perempuan Jadi semua. kita perempuan semua. Saya juga termasuk di Udah dalamnya. AWW WCC. Kalau WCC itu tidak harus lipat, yang penting bersepeda. Iya. Jadi Mau nggak sepeda harus sepeda lipat WCC. Iya. Kalau AWW tadi lipat. lipat. Ah. Nah, kalau WCC enggak. Enggak. Jadi kita ada Saya pilih WCC aja. ada yang road bike, Pakai rok Oh tutup. iya? ada yang MTB, ada yang sepeda lipat. Membernya banyak. Banyak. Dia kan ada chapter-chapter juga ya. Jadi Women Cycling Community di Bandung. Bandung. Atau Bandung se- ada, di kota lain Sebetulnya ada. ada yang induknya kita ke WCC Nusantara. Mhm. Nah, kita ada ya kita cabang lah di Bandung gitu. Oh gitu. Kegiatannya ngapain aja itu? Ya sepeda. Gue juga. Serik-serikan sepeda kamu bagus. Ah. Terusnya apa ini? Yang pakai ini nih. Tiagra, kurang multegra. Masa sih belum pernah lihat WCC? Masa sih? Belum. Tuh pernah nggak tahu ya. Masa dia udah diajak. Masa dia udah diajak gitu kan. Nih kapan ini kau kolaborasi dengan BCC? Ini dari Yanti Rosnianti. Iya, secepatnya sih sebenarnya. Kami tuh udah punya rencana ya ingin CLB gue bareng bersama sebanyak mungkin komunitas sepeda di Bandung. Nah, itu. Kalau Kang Anda ngeliat komunikasi antar komunitas gimana sih? Kebetulan kan ada WA group ya. Jadi kami komunikasi tuh via WA group tuh. Jadi semua ketua komunitas ada di grup komunitas pesepeda Bandung. Oh, ada. Ada. Nah, jadi hubungan tuh baik. Baik. Nggak ada masalah. Nah, itulah kota Bandung itu. Iya. Mantapnya itu di situ. Antar komunitas itu setahu saya itu nggak ada friksi. Jadi sampai ada istilah begini. Mau berganti-ganti sepeda apapun, jelemana eta tawae. Iya. Sama di lari juga begitu. Ya kan? Jadi Jadi dari FBI ya dulunya ya. Iya, Iya. saya masih Nah, anggota jadi FBI. FBI itu Federalis. Federalis Bandung Indonesia. Iya. Jadi berangkatnya dari sepeda federal. Jadi pengguna Iya. sepeda federal beralih ke sebagiannya berasal ya. Jadi gini, dulu yang kita kan kumpulnya di Merdeka tuh. Ya. Nah, pakai federal. Sebagian mulai pada Di pakai Hotel sepeda Danamon. Danamon, ya. Terus sebagian mulai pada pakai sepeda lipat kan. Makin banyak akhirnya bikinlah komunitas cepat lipat Bandung ini. FBI-nya masih ada tadi. Masih ada. Masih ada ya. Jadi FBI itu nggak semuanya dia pakai lipat, tapi yang pakai lipat Iya. bergabung di CLB. CLB. Iya, Ya betul. batasan banyak membernya. Akhirnya kan di setiap kota ada. Di Bandung namanya FBI. FBI. Di Tangerang Vetang. Iya. Ya, terus Vetjack ya di Jakarta. Oke, Bogor tuh Zuitenburg. Zuitenburg. Bekasi itu soalnya saya tinggal di Bekasi. Lupa lah saya. Jogja ada, Surabaya ada. Iya, pokoknya ada. Nah, ternyata CLB itu bisa dibilang anaknya FBI. Iya, Iya. tuh. Pantesan logonya sama cepot ya. Betul. Iya. Nah, di CLB di kota lain ada nggak? Oh, tidak, Bandung saja. Sebetulnya di kota lain nggak ada. Bandung Raya ya? Bandung Raya ya. Tapi ada yang Member kami. anggotanya tuh tinggalnya di luar kota. Di Garut. Dia kerjanya di Jakarta, di Tangerang. Tapi dia tetap anggota CLB. Ada yang di Makassar. Iya, yang di Jadi Makassar. pokoknya manapun tapi dia terikat di CLB dan CLB itu memang base-nya ada di Bandung. Bandung Raya. Iya. Oke, lalu saya cek waktu dulu berapa menit lagi ya Mopi? 39. Ya? 39. Masih lama. Ngopi dulu, ngopi dulu. Sebelum ngopi saya ingetin lagi nih, ya kan? Jadi buat teman-teman kita punya giveaway yang baru bergabung. Dia nanti dipilih pertanyaan yang menurut jurinya didatengin dari komunitas sepeda dan lari. Pertama jersey dari Indonesia Mandiri. Terus ada cycling cap. Cycling cap itu topi sepeda. buat sepeda. Nah, dari Pinions. Ini udah keren juga ini. Ada 3 topi, 1 jersey. Jadi topinya juga desainnya beda-beda. Silakan buat yang beruntung tadi atau yang nanti ini akan jadi ada 4 ya ini totalnya. enak om. Udah saya share di ini. Ya, di jadi maksudnya IG. Om John tolong di endorse. Belum sampai ke situ sih. Minimal pulang bawalah. Ini masih ikan tuh reuse loh bisa dimakan. Oh. Jadi
masuk dalam ramah lingkungan. Beneran. Jadi nggak sekali buang plastik, bukan Oh, sekali bagus. buang. Sampai segitunya dia mikirin. Dia mikirin plastiknya aja sampai berbulan-bulan. Iya, kodenya nih. Iya. PP Sampai 5. habis rambutnya, apa mikirin plastiknya aja. Pikirin gitu. plastik. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan. Dari mana? Ya, di mana ketemu Teh Winnie Andriani. Pasti itu laki-laki ya. Bukan justru Eli Kodariani. Ah, bukan dia lagi. Udah, Teh Eli pasti dapat lah, nanyanya banyak. Halo Sally. Di mana ketemu? Seaktif apa sih Winnie Andriani ini? Saya? Enggak sih. Tapi iya. Biasa aja saya. Di lari ada? Ada. Ada. Sepeda ada. Di yoga ada. Di yoga nah itu. Di Instagram nggak ada. Nggak ada, nggak usah Hampir ada. tiap jam keluar. Jam ada, semuanya ada. Kang Angga yang malah kurang banyak. Iya, ini betul. Kan? Nah sekarang ini kelihatannya Kang Angga Masih belajar pakai IG-nya. Ini saya lanjutin lagi ya. Tadi kan kita udah ngobrol masalah edukasinya udah, semua udah. Nah, perhatian pemerintah harusnya kayak gimana sih buat pesepeda di Bandung yang sekarang semakin semarak ini? Nah, enggak sebagai ketua CLB. Untuk- suarakanlah. Untuk perhatian mungkin dia bagi saya kan contoh misalnya seperti ada lajur pesepeda itu sudah cukup memperhatikan. Terus untuk yang edukasi tiap Tapi weekend buat itu sudah saya cukup. tuh lajur pesepeda itu enggak 100% buat untuk pesepeda loh. Ya masih Maksudnya aplikasinya nggak dapat, Nggak mobil dapat. masih masuk. Motor Iya, masih masuk, motor betul. masih masuk. Kalau di Jakarta tuh bener-bener mereka strict banget loh. Jadi jalur sepeda itu bener-bener motor aja kena denda. Maksudnya. Iya. Nah bisa nggak ya di Bandung buat seperti itu? Pasti kita pesepeda pasti. ya inginnya demi keselamatan. Cuma kan Iya. karena kami juga sadar di Bandung kan lahannya terbatas ya. Ya, kecil-kecil. Dikasih sharing pun kami sudah senang kan. Tapi mungkin nggak sebenarnya kampanye orang kerja pakai sepeda. Kalau Jakarta kan dulu kan ada Mas Poto Iya. yang mengkampanyekan back to work kan. Baik tuh. Nah di Bandung itu mungkin nggak sih hal itu dilakukan? Ya mungkin saja tapi kan ketika pekerja menggunakan sepeda ya, apakah tempat kerja tersebut menyediakan tempat parkir atau tempat mandi dan lain-lainnya. Jadi kalau di Jakarta yang saya tahu kan kantor-kantor pun sudah menyediakan kamar mandi khususnya, ada tempat parkir sepedanya. Tapi kalau di Bandung ya selain dukungan pemerintah ya dari kantor-kantor instansi negeri atau swasta tersebut harusnya menyediakan juga. Selain kampus-kampusnya kalau kampus sudah ada. Kita di Indomaret aja nggak tenang, kita nggak. Iya. Betul. Iya kan masuk ke dalam. nggak Makanya pakai sepeda lipat, dilipat bawa ke dalam. Iklan lagi. Harganya Endorse. Paling murah kisaran berapa? Paling murah harga sekarang ya. Aduh, harga sekarang beda-beda sih harganya nggak normal. Itu maksud saya kesana ngelihat harga segitu gimana sih? Miris nggak? Teh, Miris banget. Jadinya gimana? makanya kalau yang udah bersepeda lama tuh nggak pada bersepeda, nunggu aja dulu sampai kondisinya Karena dia normal. tahu. Iya. Iya. Cuman Udah kalau males kan beli. kalau yang ingin baru pertama bersepeda kan gatel berapapun. Di Contoh mana kita lewat jalan veteran ya, Ah. mereknya. Kalau apa tanda biru? itu itu kan bikin macet tuh jalan veteran sampai sempat tutup Satpol PP Iya. karena banyak yang belanja sampai bongkar sepeda di pinggir jalan ya, saking Iya, penuhnya. benar. Itu Ya kadang kami lihat kasihan juga dia beli sepeda yang mungkin biasa hanya 2 juta 3 juta dibeli 7 juta 8 juta dibeli. Oh segitu. Iya. Sekarang Bisa. Sepeda yang dulunya cuma 2 juta 3 juta bisa sampai bisa 4 juta 5 juta. yang 6 juta tuh bisa 12 juta. Oh, iya? Itu nggak masuk akal. Ya kalau yang 20 sekian ya udah 100 lebih kan. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa itu ya. Nggak bisa. Itu kan di Hukum perundingan. pasar gitu. Ya, Di supaya perundingan, gimana? iya. Tapi keterlaluan harganya itu kan. Kasihan orang yang Memang perlu. nah, Iya. soalnya waktu kita pernah ngobrol, saya pernah ngobrol sama tim kasihan yang butuh sepeda banget. Betul. Gimana itu? Gak ada solusi ya. Jadi biarin aja. Berarti judulnya tepat dong. Sekejap atau sesaat itu benar dong mereka itu. Ada yang mau ikutan live, yang ikut darinya boleh nggak? Boleh. Silakan kita sih boleh aja. Mana ini? Kak Eli mau ikutan live di kita? Boleh. Boleh ya? Ayo. Mana pakai itu ya? Pakai sana. Sini mah nggak keluar. Oh, iya, iya. Ini Rewin. Oh, Eno. Nah, dia Eno. Dari itu Roni, yang- dari Roni, gimana caranya kalau gue bareng nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada yang ditinggalin atau ketinggalan? Oh. Roni C59. Oh iya. Nah, itulah. Intinya sih buat Mas Roni ditunggu aja lah C59 nyampe di sini. Nah, endorse. Mas Roni CLB kan? Iya, CLB. Masa bajunya golf? Ah. Baki. Aduh, untung. Aduh, salah lihat.
Ayo Mas Roni. Salah pasang Dari logo itu. 59 masa Jalan Subang, ayo kan. Gimana? Gimana kalau konvoy atau rombongan biar yang belakang nggak ada yang ketinggalan? Itulah fungsinya sweeper. Kan Marshal itu kan nggak noleh-noleh nih. Iya. Ya kan di depan, Di terus depan. membernya di tengah nih anggotanya. Iya. Tetap kececer di belakang nih. Sweeper ada. Ada. Nah, Iya. taunya dia ada yang ketinggalan gimana kontaknya? Kan ada yang mobile. Oh, yang maju mundur Iya, terus, yang iya. pakai kendaraan bermotor biasa. Enggak. Kadang-kadang Itu pasti Pak Asep itu. itu kalau ada event khusus ya. Kalau yang kayak bilang kalah yang banyak Jadi banget. sepanjang rute itu ada yang jaga. Heeh. Nah, jadi benar-benar safety ya. Iya. Jadi nggak usah khawatir kalau CLB bikin acara, biarpun nggak pernah bersepeda rombongan, funnya dapat lah ya. Dan Iya. itu dijamin aman lah ya. Nggak Insya pernah, Allah. nggak mungkin ketinggalan, Oh, wah, nggak. ternyata nyasar kemana nggak lah ya. Waktu acara yang Milang Kala Cipaku juga kan kalau motor kan sebenarnya yang belakang tuh ada yang pakai angkot. Nah, Sampai ke Cipaku juga pakai angkot. Kayak Eli-nya kurang bagus, sebenarnya kayaknya ditutup aja ya. Oh iya. boleh. Maaf gitu. Mohon maaf ini Eli, kelihatannya sinyal nggak tahu sinyal di sini, nggak tahu sinyal di, tapi ini nyambung nih. Sinyal sini bagus. Sinyal di sini insya Allah. Ya, soalnya unlimited di sini dikasih. Ini sebelah kan kantor ini langsung. Oh iya. Wah. Besok-besok main sini ya. Ayo. Bosnya tadi kan datang kan di sini. Oh iya. Bos Telkom. Bosnya datang masuk ke sini. Itu tangga depan kan? Iya, tangga depan sini. Ini nanya ke Teh Winnie. Jadi CLB dulu kaum wanitanya 7%. Wah, dihitung. Gimana kiat-kiat Teh Winnie mengajak lebih banyak kaum wanita? Oh iya. Jadi kalau saya potong, ini pas loh komposisinya, laki-laki perempuan. Otomatis banyak aspirasi kaum perempuan untuk bisa diterima di CLB. Nah, gimana itu? Ya memang dari dulu banyak yang udah berharap perempuannya ditambah ya. Iya anggota betul. perempuannya. Udah request. Ya, nah makanya mulai ada CLB AWW ini. Sebetulnya kita kan kayak saya komunitasnya juga bukan cuma di CLB ya. Nah jadi itu ngajakin teman-teman yang kayak tadi yang di WCC, yang kebetulan memang sama-sama pakai sepeda lipat untuk gabung juga gitu, dan WCC-nya sendiri juga nggak masalah. Nggak masalah. Nggak Di masalah. sini juga ada pakai sepeda lipat cewek. Boleh gabung? Iya. Enggak nanti dia. Nah, nanti kita suruh gabung sama aja. Terus ya dia bilang biar lebih banyak lagi lah kaum wanitanya. Ya, insya Akan Allah. DTT CLB, fasilitas apa yang kurang di Bandung agar safety riding jalanan di kota Bandung itu bisa kerasa maksudnya, jadi sanggara. Untuk Fasilitas apa buat pesepeda yang dinilai kurang di Bandung agar pesepeda di Bandung itu bisa merasakan safety ridingnya itu dapat. kalau saya lihat sih pengalaman sebaiknya untuk malam hari terutama ya penerangan. Nah, itu. Contohnya saya pernah kejadian sekitar maghrib, saya lagi di PMI Aceh. Nah, di depan tuh Bubur. kan ada kan ada rute pesepeda ya. Ya. Ada rute pesepeda. Nah di daerah situ tuh ada yang dijamret. Emang cukup gelap jalannya. Jadi mungkin supaya orang Bandung bisa, kan lagi musim night ride ya, Bandung Night night. ride, Nah ya. sebisa mungkin jalur-jalur sepeda tersebut mungkin diberi penerangan. Kalau bisa mungkin ada ya dari Satpol PP atau polisi yang patroli di sekitar jalan tersebut. Ruas-ruas jalan terutama yang ada jalur-jalur sepeda buat malam hari itu mohon untuk ada pengamanannya, ada pengawasannya, kalau bisa pengawalan gitu ya. Karena kebetulan kan saya baca berita sepanjang bulan Agustus setiap malam tuh di Kota Bandung ada 3 kali pembegalan. Oh iya? Ada yang ditusuk, ditembak, dan Terus itu? ya Iya. boleh lihat. Sepeda itu? Bukan Ada sepeda sih, sepeda. ada sepeda. Makanya kan Bapak Wali Kota kita kan menyarankan untuk anak muda Bandung tidak keluar malam. Nanti kita mudah-mudahan kita bisa datang. Tapi itu untuk anak muda. Mau datang. Kata Bang Walid anak Kok muda berarti berarti. saya? Berarti saya muda yang ini kan ya? Kalau yang tidak muda berarti boleh. Tapi fenomena night ride itu zaman ya bukan maksudnya kalau lama banget. Dulu kita juga ngerasain lah. Saya pernah ngerasain sama teman-teman tuh night ride memang asik banget. Betul. Sampai lupa waktu. Ada sensasi yang Tapi berbeda. betul yang diomongin tadi itu apa ya? Fasilitas-fasilitas yang menunjang safety riding kita itu kurang. Belum ada. Kurang banget. Tapi ada, nah ini sekarang kita balik lagi. Tadi kan kita nanya safety riding dari sisi pesepedanya. Dari sisi pengendara bermotornya gimana? Mau itu mobil, mau itu sepeda motor, mereka sudah bisa menerima nggak dengan banyaknya pesepeda di Iya. Belum itu ya kayaknya. Belum. Makanya sekarang pesepeda itu terutama yang baru tuh, jadi banyak yang menyudutkan gitu. Jadi kayak ini sedikit udah langsung di up gitu kan di sosial media. Seperti yang kemarin di Asia Afrika melawan arah itu. Bahkan yang nggak terlalu, ya itu kan udah ekstrim banget ya. Oh, nah, itu ekstrim. Yang nggak terlalu ekstrim pun gitu kayak
ternyata kan kayak orang mau nyebrang, padahal itu memang udah betul ya cara nyebrangnya gitu, terus ketabrak motor itu yang disalahin sepeda. Iya. Bilangnya itu mereka di tengah, padahal itu memang dia mau namanya mau nyebrang Iya, juga ya melintas. pasti di tengah gitu Artinya kan. jangan cuma dari pesepeda aja dituntut untuk teredukasi Betul. Iya, safety betul. Jadi riding. pengguna kendaraan juga sama. Tapi pengendara bermotor juga harus tahu bahwa di Bandung dulu pesepeda itu udah banyak banget. Iya. Nah, mereka juga perlu diedukasi kan. Betul. Jalur Iya. sepeda janganlah dipakai lagi, jangan mobil mentang-mentang ada pembatas mereka masuk ke jalur kita. Iya. Siapa masih nemuin? Apalagi mobil itu kan klakson Iya. kan kaget ya sepedanya. Lagi Sebenarnya tanjakan. kalau yang cuma sambil lewat sih nggak masalah ya. Iya. Ini dipakai parkir. Sepanjang jalan Riau tuh yang jalur sepeda Iya, dipakai betul. parkir. Betul. Seperti ya ada satu hotel yang parkirannya sampai ke trotoar itu. Iya. Padahal itu jalur sepeda. Iya. Jalur pejalan kaki dan sepeda itu. Iya, sampai ke Joksaan pun habis itu. Iya. Iya. betul. Sampai ke Sampai perempatan Laswi, Bandar. iya. Sampai Laswi itu juga. Oh, kalau kita arah ke sana. Oh, Iya, yang kafe-kafe itu kan di Iya. jalan akhirnya. Nah, itu hak kita di mana gitu kan. Di Pati Ukur tuh juga habis. Oh iya, di Baligur Betul. Di habis. Pati Ukur tuh habis, nggak ada jalur sepeda lagi sih. Tidak ada jalur parkir juga. Untuk sama mobil parkir di Iya. situ. Betul. Nah, itu nggak ada apa yang bisa pesepeda lakuin untuk meminta haknya. Ada nggak? Bisa nggak? Beberapa kali Ada sih nggak sekarang suaranya? saya kan ada di grup Bose Bandung Juara tuh, itu kan ada orang dishub di situ kan. Jadi kita suka lapor gitu kalau misalnya di Facebook gitu ya, Iya. kita laporin kayak ini Foto, lapor. nanti biasanya memang ditanggapi oleh Satpol PP. Kemudian mereka ya Clear lagi. clear, tapi 2 jam. Sesaat, ya, itu sesaat. cuma sesaat. Padahal gitu. setahu saya di sub itu bikin acara gitu. Iya, sebelum Eko masuk Transport, itu, Eko- Eko Transport dan Disub Nah, kita tuh rutin Rabu malam NR itu setiap Rabu malam. ya, nanti mudah-mudahan lah kita obrolin ke situ karena ya ada hak pesepeda juga di situ, ada hak pengendara juga di situ, tapi kan udah ada tuh jalur sepeda. Terus. Tapi fungsinya udah berubah sekarang, sebagian ya, nggak semuanya. Di Pati Ukur ya saya tahu di Pati Ukur udah habis, Jalan Riau juga seperti Iya. itu. Terus edukasi terhadap apa namanya itu pengendara motor juga harus tahu. Ada Pak Hilman Hillary, ini Pak Hilman itu senior di sepeda. Ya dulu berangkat dari fiksi, Iya. sampai sekarang nggak tahu masih fiksi. Sepeda Tapi tanpa pokoknya- rem. Pokoknya keren lah ini Pak Hilman, datanglah ke sini Pak Hilman. Ini kalau udah ngomong fashion sepeda, sama dia tepat. Sepeda tuh butuh fashion nggak sih? Pak? Butuh ya kalau saya ya. Butuh nggak sih? Butuh. Ada nggak sih pantas kalau jujur-jujuran ini orang nggak pantas nih pakai Ya, dandan seperti itu, jujur ya gitu. Iya. pasti ada. Pasti ada. Ya? Misalkan orang besar, sepedanya rodanya kecil. Nah, fashion ya. Ada fashionnya ya. Kebetulan saya keingetan tuh ada Pak Hilman. Pak Hilman tuh fashion police kita. Iya, jadi dia tahu tuh fashion bersepeda gimana. Nah, kita semua di sepeda tuh memperhatikan itu nggak sih? Kalau saya sih iya ya. Berarti Beberapa ada yang iya, ada yang tidak. suka kejebak brand juga. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Saya kejebaknya warna. Nah, ini dia. Bukan Brandnya- awalnya sih bukan terjebak brandnya, terjebak ngumpul-ngumpul ngobrol nggak ikut. Tapi semua olahraga tuh kayak gitu. Iya. Lari juga seperti itu. Kata orang kan sepeda dan lari itu olahraga yang murah. Kenyataannya enggak. Kenapa? Sorry. 2 menit. 2 menit lagi. Oke. Ini gimana nih? Oh mau dibagi ya? Oh ini sudah milih? Iya. Oh iya mantap. Ini aja. Ya. Oh iya. Nih, biar fair. Iya. Pilih. Ini nama-namanya ditulis yang dapat, yang beruntung dapat jersey. Dapat kok jersey, dapat giveaway. Siapa yang dapat ini dulu? Ini dulu. Tadi itu saya ingetin lagi, saya masih ingat pertanyaannya. Ini ya. Eli itu yang paling aktif. Udah pulpennya Eli dapat apa ini? ditulis ya. Nah, Cap. cap yang mana? Yang tentuin. Berhubung Eli perempuan berarti yang Teli laki-laki ini. yang milihnya. Yang cerah. Ini buat Teli. Teli dapat cycling cap dari Pinions, kuning putih. Nah nanti tinggal DM aja ke kita gimana cara kirimnya. Ini bagus itu. Terus ya, Pertanyaannya apalagi tuh lupa oh tadi. kita yang 2 yang beban sepeda. DJ Riva itu ya. DJ Itu yang itunya apa? DJ Riva ya. DJ Riva yang mana? Dapat apa ini? Apa? Selesai lagi. Biar itu jadi grand terakhir. Cycling cap. Yang Iya. mana? Yang ini. Yang mana ya? Ini aja.
DJ Riva dapat cycling cap. Tulis aja langsung ciri yang. Oke. Nah, Oh ya, kuning ya. nah. Kuning yang teli. Kuning tadi Itu merah. oren. DJ Riva. Kemudian Oren. Kemudian siapa lagi teh? Ini connecting lagi. kalau saya sih senang yang itu tuh. Oke, Pertanyaan. yang- Tapi saya nggak yang boleh ini ya? intervensi yang Yang beban mana? sepeda. Yang beban sepeda yang mana? Yang Wolverine ya? Bukan. Boeing. Boeing. Oh, Boeing. Boeing. Itu saya suka itu beban Ya, sepeda soalnya jersey saya lagi ya. Oh, itu aja. Oke, jersey ya. Oke. Oh, ini udah Dapat nonton. jersey dari Indonesia lagi. Mandiri. Terima kasih Indonesia Mandiri. Satu lagi. Satu lagi. Tadi yang banyak nanya. Nah. Udah, yang banyak nanya udah. Oh, iya. Ini Miniman ya, terus. Ini mana? Ini. ya. Oh iya. Kompak loh mereka ini ketua semua. Beneran. Ya iya. Ah, keren ini. Kan saya mencari wakil yang kompak. Ah, ini keren ini. Keren banget. Ini. Oke. Yuk. Sudah. Udah ya. Siapa yang terakhir? Dapat ini? Yan. Apa itu? Yanti Rosnianti. Dapat cycling cap yang Hijau kuning ya. Hijau kuning. Oke, jadi giveaway udah kebagi semua. Terima kasih teman-teman. Pokoknya nanti Katanya ada acara buat besok ya. Oh iya, Iya, saya baru iya. besok. Besok Cepot Liput Bandung mau mengadakan acara donor darah di PMI. Jalan Aceh. Jalan Aceh nomor 79. 79. Alhamdulillah yang sudah mendaftar itu 78 orang. Masih bisa daftar lagi. Enggak, udah Udah ditutup. tutup ya? Udah Terlalu tutup. banyak. Terlalu banyak soalnya. Khusus anggota CLB ya. Khusus anggota CLB atau umum? Di luar CB ada Di tapi luar tidak banyak PLB sih. Ada. Yang dari Bandung Selatan juga ada yang ikut. Oh gitu. Jadi donor darah itu rutin ya, kegiatan rutin ya. Ini perdana mungkin ya. Iya, Cuman kita kami mau perdana, rutinkan. Jadi karena Desember mau ada rutin. lagi. Iya. Per 3 bulan. Iya, Iya. iya. Saya juga. Nanti boleh liputan lagi ya kita Desember. Apalagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Gabung. Eh, Instagramnya apa nih? Cepot Lipat. Cepot Bandung. Lipat Bandung ya. Bandung ya, bukan BDG ya. Bukan, Bandung. Cepot Lipat Bandung. Bisa beli rompinya sih. Ini Open kemarin udah tutup ya. iya. Tapi nanti seandainya segala merchandise itu bisa dijual untuk umum ya. Member di Instagram. Biasanya sih anggota sih yang beli ya. Ya, kalau dia member misalnya member di Instagram boleh dong. Selama ini sih kita kan member CB aja. Ah, oke. Itu kan bagus-bagus nih jersey-nya. Oh, iya. Nih, itu jersey C59. Mas Roni. C59. Ah, berarti Iqbal senang nih. Dekat di sini kan. Iya, Iqbal tetangga. Ini di Cikajang ya? Jadi tinggal follow Cepot Lipat Bandung, Iya. langsung bisa ikut kegiatan Cepot Lipat kalau ada kegiatan. Kalau Iya. terus masa pandemi ikutin aja lah. Iya, Ada nanti virtual, info-infonya virtual. pasti keluar. Yang pasti kegiatannya nggak mati, nggak berhenti, cuman teknisnya dirubah. Iya, betul. Oke, ada lagi Tewi yang mau sampaikan? Sebentar. Buat besok sampai nggak? Ya. Buat besok gimana? Besok? Ceritanya Oh, buat kegiatan minggu besok. Minggu besok berapa? Biar sekalian yang mau ikut mendengarkan gitu. Oke, minggu besok nih. Besok tanggal 20. Ini kan tanggal 19 ya. Ya, Besok donor donor darah. Jadi boleh datang ya mereka. Ada protokol kan tadi kan? Ada protokol. Jadi ingetin lagi yang udah daftar donor darahnya besok jam berapa? Besok tuh jam 6.30 di di Taman Taman Vanda. Vanda. Jadi mungkin kita ada gue sedikit lah 5 kilo lah. Gue 5 kilo, Tapi- nanti Sampai bareng ke PMI ya? Jadi Oh, finishnya di enggak. PMI, Nggak bareng sih. Jadi kita dibagi kloter. Oke. berkelotor karena biar Nggak kerumun. tidak ya. Jadi sampai dengan sekarang udah 78 78. orang yang akan mendonorkan darahnya. Ya. Salut lah. Kang Agar, terima kasih kami. Sama-sama. Sukses buat Amin. CLB. Amin. Tapi ini sukses buat Amin, CLB. amin, makasih. Selesai pandemi kita acara Siap. bareng. Iya. Ya. Set kiri lawan Cepot. Ah. Lari dengan sepeda. Keren. Itu Balap. pemenang diumumin. Untuk pemenang, tadi udah Bacain lagi. Dibacakan lagi ya. Yanti Rosnianti. Dapat apa? Dapat cycling cap, udah hijau kuning. Terus Boy Irawan jersey Indonesia Mandiri. DJ Riva dapat cycling cap kuning. Eli Kodaria. Iya. Dapat cycling cap oranye. Ini nanti DM aja ya. Iya. DM ke sayap kiri ya. DM ke sayap kiri, nanti mekanismenya gimana? Nanti bisa dikirim atau ketemu di mana COD lah, gitu. Siapin aja. Iya. Oke, terima kasih buat Nos Coffee, terima kasih buat Indonesia Mandiri, terima kasih buat Pinions yang sudah mensupport kita, dan kita nanti akan terus berusaha mendatangkan teman-teman kita untuk kita ajak ngobrol hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentunya, dan tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sekali lagi, Tewi ini terima kasih. Kang Angga. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.